Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulil Karim Muhammad Sayyidul Wujud, Rasulil Hikmah, Rasulil Amin, Khataman Nabiyyin, la nabiyya ba'da. Allahumma inni as'aluka bi asma'ika ya Allah. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Salam, ya Allah ya Qawiyyu ya Matin, bi qudratik, bi syafa'atik, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwan, Jamiah Majelis Ta'lim At-Tadhkir Kota Pagar Alam dan Muara Bayang yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berbahagia, yang kami hormati keluarga besar, orang tua Arif beserta ibu beserta jamaah, insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang mulia, yang kami muliakan para guru, para ustadz, tokoh masyarakat khusus bil khusus, saudaraku kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Di saat yang indah, malam Selasa penuh berkah, alhamdulillah, takdir dan izinnya Tuhan, hidayah, inayah kembali menyertai niat, langkah, gerak. Dengan izin Allah, malam ini Allah takdirkan bertemu muka, berpandangan, berjabatan, bersilaturahim, semata-mata demi iman, semata-mata demi kembali kita kepada Allah, keselamatan, kebahagiaan, selamat, bahagia dunia dan akhirat. Itulah tujuan kita bersama. Semoga pertemuan kita Allah turunkan rahmat, ampunan, kasih sayang, curahan rahmat dan kasih sayang Allah berikan kepada kita semua, khususnya pada malam hari ini. Amin ya robbal alamin. Salawat sering salam semoga tersanjung kehariban Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Beliau adalah penghulu kita, utusan Allah, imam agung, imam manusia, proklamator akhlak, pembawa akidah, penyampai risalah, penyampai amanatillah, rahmatan lil alamin. Ajaran rahmat adalah ajaran selamat. Ajaran rahmat adalah ajaran bahagia. Agama yang membawa selamat dan bahagia hanya ajaran al-Islam. Islam isinya keselamatan, kebahagiaan, seiring sejalan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, saling memperhatikan, saling melihat, saling menengok, saling memberi. Itu ajaran rahmat. Tidak ada ajaran rahmat itu saling mencaci, saling membenci. Itu tidak ada. Saling menjauhkan diri, buruk sangka, tidak ada. Ajaran rahmat, ajaran selamat, isinya penuh dengan keberkahan hidup. Maka dijelaskan oleh agama, yang dicari itu bukan banyak. Orang itu bukan untuk kaya, berkah. Untuk apa kaya kalau nggak cukup-cukup? Lihat hidup orang kaya, mana pernah berhenti nyari duit, betul? Mana ada orang kaya itu santai-santai. Bisa jadi yang kaya itu kita. Kenapa? Kaya kita tidak punya beban. Utang nggak bu. Betul. Orang kaya, orang yang bebas dari beban kehidupan. Itu orang kaya. Kalau dikatakan orang kaya masih banyak beban, masih banyak utang, bukan orang kaya itu. Jelas Pak? Bu? Relatif kaya itu. Sebentar hidup ini. Kamu susah sebentar, kamu kaya sebentar, kamu miskin sebentar. Mengisi hidup ini enggak lama, enggak ratusan tahun. Hanya puluhan tahun. Lihat hidup ini. Mana ada yang hadir di 100 tahun? Tidak ada kan? Tidak ada. Paling tinggi 70. Lareot pula. Keribut pula. Inilah hidup. Jarang orang yang membanggakan tuh iman, wal Islam, wal ihsan. Itu sebetulnya perlu kita banggakan. Kenapa? Itu yang kita bawa. Waktu ini yang akan dihadapkan di hadapan Allah. Saat ini yang dinilai oleh Allah. Bermutu saat ini waktu kita. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Jesse tadi benar. Dari waktu ke waktu ini hidup kita. Waktu bayi, waktu remaja, waktu dewasa, waktu jadi orang tua, jadi kakek, jadi nenek, ujung-ujungnya innalil, selesai hidup ini. Nah, yang jadi masalah, saudara-saudaraku, bukan masalah hidup ini kaya dan miskin, bukan. Kaya miskin itu urusan Allah. Nggak ada orang hidupmu melarat tuh, nggak ada. Nggak ada orang cita-cita hidup jadi orang miskin tuh, nggak ada. Tapi semua hidup ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka obat penawar dari seluruh kehidupan inilah raudhatun min riyadil jannah. Majelis taklim. Maka ujian godaan orang mau ngaji itu Masya Allah. Gede ujiannya. Berat tantangannya.
Tapi bagi orang yang iman, dia akan aman. Orang beriman sanggup mengamankan kesibukan selain Allah. Dia tinggalkan bermacam-macam urusan dunia. Kita kita lari syari'u ila maghfirah, lari menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini majelis ini raudhatun min riyadil jannah. Bukti wujudnya rumah, tapi hakikatnya taman surga. Apa yang dikatakan taman surga? Di dalam surga tidak ada orang bingung. Ibu lagi ngaji sekarang, ada yang bingung enggak? Ah, itu surga. Enggak ada mikirin sana sini. Fokus. Itu yang dikatakan hakikat majelis taklim. Maka godaan, halangan, dan rintangan selalu dicegal oleh bermacam-macam kesibukan. Dengan alasan inilah itulah. Padahal ibadah kepada Allah tidak perlu ada penghalang. Sebagaimana Allah tidak menghalangi segala kebutuhan dan kenikmatan yang mengalir di dalam tubuh kita ini. Ada yang terhalang nikmat ini? Ada? Tidak ada. Dari ujung kepala ke ujung kaki, nikmat Allah mengalir. Tadi telah disinggung ayatnya. Apabila kau hitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, sampai kapanpun nikmat itu tidak akan terhitung. Satu saja Bapak dan Ibu. Lihat ini. Kata kita indah, mata mau melihat keindahan itu. Wah, dunia ini hebat, oh dunia ini indah, oh dunia ini. Kata siapa? Kata mata. Sudah disyukuri pandangan itu. Satu saja. Hebat. Sejauh pandangan yang kita pandang dengan alat yang Allah berikan. Mata. Siapa yang punya itu, Pak? Kamu yang punya? Bukan. Banyak orang melek tapi dalil. Iya. Syukuri itu. Bukan hanya memandang yang negatif tatkala kita tidak sependapat. Jangan memandang dengan pandangan yang sempit tatkala kita belum mengerti. Baru mata itu akan nikmat yang kau pandang sehingga kau bisa mensyukuri apa yang Allah berikan dalam pandangan mata kita ini. Itu baru satu. Belum lagi pola pikir ini, otak. Masya Allah, ke atas, ke bawah, mau itu bermacam-macam. Beribu-ribu syarat. Allah jaga syarat sehingga pola pikir kita tidak miring. Ada yang jaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dirusak, nah mulai goyah pikirannya, berubah pola pikirnya. Kenapa? Ada yang rusak syaratnya. Siapa yang punya itu? Allah. Maka saya kasih resep malam ini supaya saraf ini kuat, Pak. Gak mudah goyah, gak gampang berubah, gak gampang putus syaratnya. Dengan apa? Masukkan kalimah asma Allah di otakmu ini. Kalimah apa itu? Wallah, wallah, putarkan di seluruh otak ini. Rasakan. Wallah, wallah, wallah. Seakan-akan memutari otak ini. Otak gitu. Tapi dengan syarat bersihkan dulu. Hilangkan dulu pikiran-pikiran selain Allah. Kenapa kami katakan, Bu, Pak, di antara fisik yang sangat dan paling nakal tidak melebihi otak. Betul ya? Mulut baca Fatihah, otaknya jalan ya. Betul. Ini otak.
Maka otak ini kalau masih nakal, dia yakin akan akal-akalan. Tapi kalau otak sudah diselimuti dengan karunia Allah, yakin pandangan otak itu akan meresap yang baik-baik saja. Nah, tatkala otak ini penuh dengan kebaikan, saraf itu akan terjaga. Dan yakin sampai kapanpun usianya, meskipun ratusan tahun, dia tidak kena penyakit pikun. Banyak orang pikun sekarang, Bu. Pak, kuncinya satu, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang berzikir, orang yang bersama dengan Allah, orang yang bersama dengan Allah, dia akan terpelihara hidupnya, lahir maupun bahasa orang ahli zikir diharamkan selama hidupnya itu pikun, gak pikun. Lihat para nabi, bukan hanya ratusan tahun kan, ribuan tahun. Ada sejarah Nabi Nuh pikun, ada sejarah Nabi Adam pikun. Itu ratusan tahun, Pak. Kenapa? Memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang at-tadkir ini, Bapak dan Ibu, kajian dan pengajian yang memang berbeda. Ya. Bukan berarti berbeda itu nyimpang dari tujuan, bukan. Tujuan satu beda aja. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, yang satu jalan ke atas, yang satu jalan. Itu bedanya, Pak. Hanya beda dan warna. Cara yang ada di tali Masjid At-Tadkir ini memang beda. Kami jalan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Madura, NTB, nggak sama, Pak. Bahkan para habaib pernah nanya pada kami, itu dalam kamu lantunan itu ada di kitab apa? Burdah itu, Pak. Oh, Ana pakai doa-doa yang tadi itu, pakai kitab Burdah. Kitab Burdah dia. Kitab apa? Kitab Burdah. Tidak tahu dia. Tidak tahu. Memang langka, Pak. Kitab Burdah itu langka. Maka isi kitab Burdah itu elemen gabungan dari doa, gabungan dari asma, gabungan dari ayat mutasabih ada di dalam kitab Burdah. Maka tatkala dibacakan Burdah itu, doa itu mustajab dan didengar oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Memang kandungannya luar mutiara. Yang ada di dalam kandungan kitab Burdah yang dibawakan di dalam kitab At-Tadkir ini ialah mutiara hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak hadirin, saudara yang berbahagia, mudah-mudahan perjalanan kita diberikan kekuatan oleh Allah, lahir maupun batin, tidak gugur karena tua, tidak mundur karena usia, sampai ajal menjemput kita bersama dengan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak hadirin, bertuhankan Allah tidak gampang. Bertuhankan Allah tidak mudah. Banyak orang punya ilmu tauhid tapi tidak bertuhankan Allah. Nah, ini yang jadi masalah. Kitab tauhid dia baca, kitab tauhid dia ajarkan, tapi dia sendiri tidak bertuhankan Allah. Kenapa? Ini diaji lagi. Kenapa? Dikarenakan ilmunya hanya dibaca. Contoh, kamu mau bikin empek-empek, aku kasih resepnya. Nah, surat untuk bikin empek-empek dibaca oleh kita. Sabuknya sekian, ikannya sekian, garamnya sekian. Praktek enggak, disimpan oleh kita, dicium disimpan.
Datang lagi yang lain yang mau belajar gen PP, dibaca lagi. Kapan prakteknya? Ketemu nggak itu hasilnya? Ketemu dah? Nggak mungkin sampai mati, Bu. Nggak mungkin kita menikmati resep itu. Kenapa? Nggak pernah praktek. Nah, di atas kiri ini, Pak, bukan hanya mementaskan kata, bukan hanya menabur ilmu, tapi praktek. Satu kata menjadi fakta, bismillah menjadi kenyataan dalam hidup untuk melangkah. Kalau bahasa TK, nah kalau mau minum baca bis, setelah makan alhamdulillah. Itu TK, Pak. Buktinya belum ada, baru baca. Baca, ngaca, fakta. Kalau sudah fakta terbukti, kan kita perlu bukti. Oh, rasanya dari resep ini empek-empek kita makan, oh rasanya cair ini empek-empek. Oh, resep bikin sayur asap, begitu praktek kita makan, oh begini rasanya. Harus seperti itu Islam itu, Pak. Yakin? Hakul yakin, ainal yakin, ma'rifatul yakin, mukasab. Terbuka dalam keyakinan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah pertemuan resep bikin sayur asam dengan empek-empek tadi bisa nyampe kan? Nyampe di mulut, nyampe di tenggorokan, nyampe juga di perut. Nah itu baru kamu akan ketemu Islam itu. Tapi kalau hanya wacana, cerita, ngalor ngidul, wah, kalau ilmu sudah sampai cerita ke langit, tapi buktinya nggak ada. Ilmu apa itu? Maka nggak banyak di atar kiri yang dipelajari. Berdikirlah kamu, berdikir. Ternyata begitu terbuka ilmu dikir, nurus samawati wal ardh, terbuka ada di situ semua ternyata, Pak. Memang susah. Dah gampang kita berdikir itu. Tidak mudah kita dekat kepada Allah itu. 5 menit aja mata lah ngantuk. Betul. Jarang setengah jam, apalagi 1 jam. Maka orang yang kuat ibadah kepada Allah Subhanahu, bukan yang kuat bekerja, bukan yang kuat makan, bukan yang kuat minum, tapi kuat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah penataan. Itulah pendidikan. Tidak lain, tidak bukan. Bagaimana isi dan kandungan rahmatan lil alamin dari awal tadi mengena dari awal hingga akhir. Bukan hanya sekedar berilmu, tapi cari sampai ketemu. Ini banyak orang yang berilmu, tapi gak ketemu, sesat, Pak. Menyimpang dalam perjalanan, dicampur aduk dan dikeredok. Bermacam-macam ilmu dia ramu, begitu praktek gendeng jadi orang gila. Berhati-hati. Ada aturan. Belajar itu ada aturan. Dekat dengan Allah itu ada cara. Kalau manusia itu ada akhlak, ada tata krama, bukan hantam kromo. Halal haram bukan. Ada aturan. Yakin dengan adanya aturan hidup kita teratur. Betul. Lihat rukun iman. Iman aja ada rukunnya, Bu. Rukun Islam. Islam aja ada rukunnya. Nggak ada rukunnya Islam. Berantak. Pakai rukun. Apa itu rukun? Aturan. Aturan syariat Islam yang diatur oleh Allah dan Rasulnya supaya tertata agama itu. Syahadat. Kan itu. Apalagi setelah syahadat, sholat. Kata-kata apa? Setelah sholat apa lagi? Zakat. Setelah zakat apa lagi? Puasa. Apalagi yang kelima? Tertata kan? Coba kalau tidak ada ini. Apa itu
itu Islam? Abu dia. Apa yang disebut Pak? Gak ada. Al-Islamu syahadatu an la ilaha illallah. Oh ternyata Islam itu harus bersyahadat. Maka dikatakan kalau tidak sah syahadat, dia tidak sah sholat. Kalau dia tidak sholat, berarti tidak sah syahadat. Kalau dia tidak zakat, tidak sah sholatnya. Kenapa? Ini rangkaian dan gabungan rukun yang tidak bisa terpisahkan. Kalau kau syahadat, ya harus sholat. Kalau kau sholat, harus zakat. Kalau kau zakat, ya harus puasa. Kalau kau puasa, ya harus haji. Kalau memang kita sudah mampu. Terurut, Pak. Itulah ajaran Islam yang sangat sempurna, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya rongrongan Masya Allah, dari zaman Nabi sampai sekarang gak pernah ujian dan cobaan rintangan. Merusak akidah, memprovokasi, menyalahkan, menyudutkan, bahkan banyak yang mengkafirkan. Muncul, apalagi kita punya HP sekarang, di situ muncul ada Wahabi. Di Palembang lagi ramai Pak Wahabi. Kita tidak perlu terusik dengan urusan-urusan seperti itu. Biarlah mereka kita. Kenapa? Kita sudah punya jalur dalam didikan ajaran Islam, sehingga kita tidak perlu lagi nengok kanan, nengok kiri. Sudah lengkap sunnah, sudah ada Al-Quran, sudah ada figur dan pitutur. Al-Quranu hakama, Al-Quranu imama, al-ulama warasatil anbiya. Itu sudah jelas. Jangan banyak neko-neko. Perbanyaklah introspeksi diri, belajar mengabdikan diri, bagaimana hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu. Itu Pak yang terpenting kita sekarang ini. Kalau bisa hati kita selalu berpikir, berpola pikir dalam kehidupan kita, Al-Quranu hakama, Al-Quranu imama, gaya hidup Qurani, berpola pikir yang positif, mengambil manfaat dan kehidupan dari setiap langkah dan perbuatan. Perbaiki perilaku akhlak kita. Yakin kita akan dihormati dan dihargai, selamat bahagia dunia akhirat. Nah, sekarang ini kan manusia ini Masya Allah, otaknya pinter, mulutnya ngawur. Hidupnya mewah kaya, tapi bahilnya na'udzubillah. Tidak kenal dengan tetangga, tuh gak kenal. Saking tinggi dirinya, merasa dialah yang paling berilmu, dialah yang paling berhasil, dialah yang paling hebat. Maka dijelaskan di dalam satu hadis, apabila manusia berpendapat hidupnya seperti itu, sebelum Fir'aun masuk neraka, orang seperti ini lebih dulu masuk neraka. Na'udzubillah min. Ibu bapak hadirin saudara yang berbahagia. Kenapa? Nah ini perlu. Islam awalnya itu ditata dengan akhlak, bukan ilmu. Kenapa? 13 tahun. Pertama kali baginda Nabi menyebarkan Islam, itu tidak memberikan ilmu, tidak ada perintah zakat dan sholat. Apa yang dipraktekkan utamima makarimal akhlak. Oh ternyata Islam itu akhlak, sopan santun, berbudi luhur, tidak arogan, rendah hati, rendah diri. Kalau ini diterapkan dalam hidup kita, Masya Allah, mulia hidup kita, Bu. Bahagia hidup kita, Pak. Kenapa? Tatanan dan komponen pondasi dalam kehidupan kita beragama, akhlak telah kita pegang. Tidak ada yang kita remehkan, tidak ada yang kita hinakan.
Tidak ada yang kita rendahkan. Semua merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang orang sekarang ini yang santun sudah jarang. Apalagi kembali kepada adat istiadat bahasa. Masya Allah. Tentu hal ini Bapak dan Ibu hadir pada malam hari ini tidak lain tidak bukan hanya memberikan satu nasihat dan wawasan. Takut ya, di akhir zaman seperti sekarang kita tergelincir dengan arus globalisasi yang sangat deras. Apabila tidak ada pertolongan Allah, yakin kita akan tergusur. Yakin kita akan lebur, kita akan tergusur dan lebur, tidak mendapatkan apapun dari ajaran al-Islam ini. Semoga wasiat yang singkat bermanfaat bagi kita semua, berguna bagi Bapak dan Ibu, sehingga perjalanan kita betul-betul perjalanan yang membawa rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Aja ini saja barangkali. Berikutnya kita berpikir, kita berdoa, kita mohon kepada Allah. Semoga perjalanan kita mulai malam ini ke depan selalu diberikan kekuatan lahir batin dalam mendekatkan diri kepada Allah, menyembah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu kita mengikuti ajaran sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti ajaran di dalam thalabul ilmi ini. Semoga kita berguna dan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Liridho illa al-Fatihah.